Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh pada September 2024. Tampak bersih, kokoh, dan megah. Siapa sangka, masjid yang sama ini porak-poranda diterjang tsunami 20 tahun lalu, tepatnya 26 Desember 2004. Di depan masjid penuh lumpur dan reruntuhan bangunan. Jenazah ada di mana-mana. Setelah 20 tahun berselang, apakah tsunami Aceh masih relate dengan kondisi kita saat ini? Jawabannya sangat relate dan akan selalu relate. Potensi gempa megatrust yang berulang kali disampaikan BMKG membuat kita harus tetap mewaspadai terulangnya tsunami mematikan seperti di Aceh. Sebelum ke megatrust, kita putar ulang detik-detik tsunami menerjang Aceh 2004 ya. Saat itu Minggu 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Gempa ini memicu tsunami yang menerjang pesisir Aceh dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Gelombang setinggi 30 meter menghantam Aceh dan menghancurkan segalanya dalam hitungan menit. Sebanyak 200.000 korban jiwa ditelan oleh dahsyatnya gelombang tsunami Aceh. Selain itu, kerugian material mencapai 51,4 triliun rupiah. Nyaris semua bangunan luluh lantak. Aceh perlu 5 tahun untuk pulih. BMKG memetakan wilayah Aceh masuk dalam zona megatrust Indonesia, yaitu Aceh Andaman. Titik zona megatrust lainnya yaitu Nia Simelu, Pulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng Laut Filipina. Tapi apa itu megatrust? Megatrust merupakan sumber gempa di zona subduksi atau tumbukan lempeng. Sumber gempa megatrust seperti patahan naik yang besar, karena di zona ini terdapat bidang kontak antar lempeng yang mampu mengakumulasi energi gempa sangat besar. Gempa berkekuatan besar bisa terjadi dan memicu tsunami, seperti yang melanda Aceh 2004. Yang perlu sama-sama kita ingat adalah ancaman megatrust akan selalu ada. Lalu bagaimana agar kita bisa mengurangi risiko besar? Sistem peringatan dini bisa menjadi salah satu caranya. Sistem ini jamak diterapkan di Jepang dengan sebutan Early Earthquake Warning System atau EEWS. EEWS ini memanfaatkan selisih rambat gelombang P atau primary wave dan gelombang S atau secondary wave. Gelombang P tiba lebih awal sebelum disusul gelombang S yang merusak. Gempa bumi yang terdeteksi secara real time disusul dengan peringatan ke daerah yang berpotensi terdampak sebelum terjadi gelombang S. Indonesia sebenarnya sudah punya EEWS, tetapi sensornya masih kurang banyak. Jadi kemampuan mendeteksi dini masih sangat minim. Nah, langkah selanjutnya adalah persiapan evakuasi setiap individu. Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan tas siaga bencana untuk setiap anggota keluarga. Isinya adalah kebutuhan bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Di dalam tas ini berisi surat dan dokumen penting, obat-obatan, makanan dan minuman, pakaian, alat bantu penerangan, dan kebutuhan lain seperti perlengkapan mandi dan peluit. Selain itu, ingatlah untuk selalu mencari tempat terbuka saat gempa, merunduk, hindari lift dan menggunakan tangga darurat untuk evakuasi. Bila ada peringatan tsunami, segeralah menjauh dari bibir pantai menuju ke daerah yang lebih tinggi. 20 tahun tsunami Aceh seharusnya tak berlalu begitu saja. Dari pengalaman pahit ini kita perlu bersiap mengantisipasi kemungkinan terulangnya bencana serupa di kemudian hari.